Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Bulan, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Krisdayanti, Hadir, Bu. Dea, Hadir. alhamdulillah. Hadir semua ya. Ya, Ya, Bu. Nah, sekarang kalian lihat sekeliling kalian. Apakah ada sampah atau tidak? Nah, sampahnya dibuang dulu keluar. Nah, sudah ya? Sudah dibuang? Sudah. Sekarang seragam kalian. Sudah rapi atau belum? Lihat dulu kerahnya. Diperbaiki dulu ya, rapi-rapi dulu. Ya, Bu. Nah, karena kebersihan dan kerapihan itu adalah sebagian dari iman. Anak-anak, hari ini kita semua berada dalam sebuah krisis. Bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga berdampak pada perekonomian. Ini dikarenakan adanya wabah virus COVID-19 atau yang sering kita dengar dan sebut yaitu corona. Nah, ada 3 tahap atau cara terbaik melewati krisis hidup ini. Yang pertama, accept, yaitu menerima. Walau krisis berbeda-beda, kita semua bisa melewati semua itu. Sesusah apapun kondisi yang kita hadapi, kita harus bisa terima. Jangan merasa menjadi korban, jangan menambah beban. Wabah ini tidak memandang status sosial, jenis kelamin, umur. Jangan menolak kenyataan kejadian ini dialami seluruh manusia di seluruh negara. Semakin kita cepat menerima kenyataan, ini semakin juga kita bisa maju ke tahap selanjutnya. Yang kedua tadi ada adapt, yaitu beradaptasi. Nah, ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak. Seperti merubah angin. Tapi kita diberi anugerah, yaitu akal dan pikiran, untuk mengatur dan merubah layar kapal. Sehingga kita bisa sampai dengan selamat walau badai menerjang, walaupun angin kencang. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan, kita relakan. Yang bisa kita kendalikan, kita cari. Pada saat ini, negara kita sedang dilanda krisis yang Ibu bilang tadi, yaitu corona. Keadaan ini memaksa kita untuk beradaptasi. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, ya harus mau, ya harus bisa jika kalian tetap ingin hidup saat badai reda nanti. Beradaptasi juga berarti mencari cara lain untuk bisa bertahan di saat krisis ini. Karena kita nggak pernah tahu kapan krisis ini akan benar-benar selesai. Kita harus bisa mengubah, karena jika tidak dicoba, tidak akan tahu hasilnya. Anak-anak, bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, bukan juga yang paling pintar, tapi siapa yang paling cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan, ialah yang bisa bertahan. Dibutuhkan kemauan untuk merubah dan juga butuh waktu. Jadi harus bersabar ya. Jika memang belum berhasil, tenang saja, pasti akan ada hasilnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah achieve, yaitu mencapai. Hidup ini adil kok. Ada pelangi sesudah hujan, ada kemenangan setelah melalui banyak pengorbanan. Biasanya kalian harus melewati masa-masa kritis dulu. Tidak semua orang mampu melewati saat susah. Seperti contohnya, di saat Kepompong merasa begitu kesakitan dan berpikir bahwa hidupnya tidak lama lagi. Justru di saat itulah dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, begitu juga dengan kalian. Saat-saat sulit yang kita lewati, saat-saat krisis yang kita lewati, itulah yang nantinya akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sukses, lebih tangguh, lebih kuat dari sebelumnya. Percaya deh, karena Ibu pun pernah mengalaminya.
Semua krisis yang pernah Ibu alami akhirnya membawa Ibu menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, itu dia 3 tahap untuk melewati krisis hidup yang kita lewati saat ini. Selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Tidak. Lupa, Bu. Pada lupa ya? Nah, Ibu akan jelaskan pelajaran minggu lalu sedikit ya, sebelum memasuki ke materi yang baru. Materi yang sebelumnya adalah tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi, yang siap untuk dijual. Memasuki bab selanjutnya yaitu pasaran jenis-jenis pasar. Kalian coba buka buku paketnya halaman 115. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita membahas tentang pasar dan jenis-jenis pasar. Nah, pasar sendiri adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Ciri khas dari pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa. Peran pasar sendiri ada beberapa, yaitu sebagai tempat untuk mempromosikan barang, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi, dan memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya, serta sebagai tempat konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimilikinya, untuk menunjang kelancaran pembangunan, dan sebagai sumber pendapatan negara. Nah, sekarang masuk ke macam-macam pasar. Ada beberapa macam-macam pasar. Yang pertama, pasar berdasarkan luas kegiatannya. Nah, di luas kegiatan ini terbagi menjadi 3, yaitu pasar lokal atau setempat, yaitu tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam satu daerah atau setempat saja. Yang kedua, pasar daerah atau wilayah, yaitu suatu tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli dari satu daerah tertentu. Yang ketiga, pasar nasional, merupakan pasar yang di dalamnya mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam suatu negara atau tingkat nasional. Kemudian yang kedua, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya ini terbagi menjadi 2, yaitu konkret atau pasar nyata, dan yang kedua abstrak atau pasar tidak nyata. Perbedaannya adalah pasar nyata itu para penjual dan pembeli langsung bertemu. Sedangkan pasar tidak nyata, yaitu antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon atau internet, atau yang sering kita lakukan, yaitu melalui aplikasi. Yang ketiga, ada 3 pasar yang berdasarkan waktunya, yaitu pasar harian, yang hampir setiap hari menyediakan barang kebutuhan sehari-hari kita. Yang kedua, pasar mingguan, pasar yang terjadi prosesnya hanya seminggu sekali, seperti pasar di setiap hari Minggu. Yang ketiga, pasar bulanan, pasar yang terjadinya hanya sebulan sekali. Selanjutnya,
berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Ada dua, yaitu pasar barang konsumsi, merupakan pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi. Yang kedua adalah pasar faktor produksi, yaitu pasar yang digunakan untuk kegiatan memperjualbelikan barang seperti bahan baku, tenaga mesin, serta mesin yang digunakan untuk barang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk pasar. Nah, dalam bentuk pasar ada 3 bentuk pasar, yaitu pasar monopoli, yang kedua pasar monopolistik, dan yang ketiga pasar oligopoli. Pasar monopoli itu sendiri adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli itu disebut monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang. Selanjutnya ada ciri-ciri dari monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan selanjutnya, promosi iklan kurang diperlukan. Ada faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan monopoli, memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak bisa dicari dan dimiliki oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, perusahaan monopoli memiliki banyak dana. Dengan itulah mereka mampu menikmati skala perekonomian bahkan hingga tingkat tertinggi. Yang ketiga, perusahaan monopoli mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui undang-undang. Ada kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli ini. Kelebihan monopoli adalah sifat barang tidak memiliki barang substitusi dekat, membuat perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk melakukan promosi, agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, pada monopoli, secara alamiah, tambahan penjualan akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli akan meningkatkan efisien dalam berproduksi. Yang ketiga, dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Tapi pasar monopoli ini memiliki kekurangan, yaitu karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lainnya, meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Yang ketiga,
Keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya kita masuk ke pasar monopolistik. Anak-anak sudah mengerti pasar monopoli? Sudah, Bu. Nah, kita lanjut ya ke pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik ini, pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Karena produk yang diproduksi hampir serupa. Masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, dan cara memproduksinya. Ada ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, dan cara pemasaran produknya. Yang keempat, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Adapun kelebihan dan kekurangan monopolistik. Kelebihannya yaitu banyak produsen dalam pasar, sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jika produk yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk yang serupa. Yang kedua, produsen bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti. Banyak inovasi yang dapat dilakukan, mulai dari proses produksi, pengembangan, atau cara baru untuk menarik konsumen. Kekurangannya adalah yang pertama, karena produsen harus selalu mengembangkan produknya. Karena mereka harus bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan membebankan kepada konsumen melalui harga produk. Yang kedua, besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan, seperti iklan dan insentif. Terkadang beberapa iklan tidak tepat sasaran, sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, kita masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana di dalamnya terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai pasar dengan banyak konsumen atau pembeli. Pasar oligopoli juga memiliki ciri-ciri, yaitu umumnya ada lebih dari 2 produsen, tapi kurang dari 10 yang menguasai pasar. Selanjutnya, jenis produk yang dijual sifatnya homogen dan dapat saling menggantikan. Misalnya sabun mandi dengan berbagai bentuk dan warna. Selanjutnya, harga barang yang dipasarkan cenderung sama. Ada perbedaan hanya kecil. Selanjutnya, produsen atau penjual baru sangat sulit memasuki pasar karena biasanya produsen lama akan bermain harga untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir, dibutuhkan strategi promosi serta inovasi secara terus-menerus agar bisa bertahan di pasar ini. Nah, itu tadi pasar dan jenis-jenis pasar. Anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh yang ingin bertanya, angkat tangannya. Saya, Bu. Oh iya, Triska, apa yang ingin ditanyakan? Contoh dari pasar monopoli itu apa ya, Bu? Nah, contoh dari pasar monopoli adalah PLN, lalu PT KAI, karena mereka hanya ada satu.
Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Ya, cukup ya sampai di sini. Baik. Jadi, rangkuman untuk pembelajaran hari ini ada 3 jenis pasar, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli. Nah, dari ketiga itu memiliki perusahaan yang berbeda-beda. Monopoli seperti PLN dan KAI. Monopolistik seperti pasar semen, dan oligopoli seperti pasar sabun. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.